Kelakar Nusantara, saatnya kita tertawa, buka mata, buka telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, suatu kehormatan saya bisa diundang ke RRI, teman-teman. Luar biasa ya ini. Karena saya tuh dari dulu tuh ngefans banget sama RRI saya tuh. Beneran nggak percaya, saya dulu mau magang. Ini banyak yang anak-anak magang kan ya. Saya gagal mau magang ke RRI. Padahal saya udah nunjukin wallpaper HP saya RRI. Tuh, wallpaper saya udah RRI banget saya. Tapi waktu zaman kuliah ditolak magang di sini. Ya Allah, sedih banget. Padahal saya udah tahu RRI ini info-infonya. RRI ini didirikan 11 September ya Pak ya, 1945. Bener nggak Pak? Kata ChatGPT gitu sih. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Denny. Izin ya buat stand up. Perkenalkan saya tuh berasal dari Bandung. Aslinya dari Bandung. Nah sekarang kerja di Jakarta gitu. Nah saya tuh ngerasa kerja di Jakarta itu awal-awal ke sini tuh banyak ngalamin yang namanya culture shock gitu. Karena nih, saya tuh kan tinggal di Bandung tuh cuacanya kan dingin ya, nyampe sini ya Allah panas banget gitu. Saya tinggal di Jakarta berasa tinggal di dalam rice cooker Yongma itu, yang mode cook lagi. Ya Allah panas banget kan itu. Udah gitu culture shock yang paling saya rasakan lain itu adalah pas ini nih, saya nyetir motor di jalan. Macet mah udahlah itu sama-sama ya, di sana juga macet. Cuman di sini tuh kenapa ya, orang tuh gatal banget tangannya mencet klakson. Bener kan ya, kayak dikit-dikit klakson gitu. Karena saya kasih tahu nih, saya nih di Bandung ya khususnya, di Bandung itu kami tuh jarang banget pakai klakson. Kami tuh pakai klakson itu cuman buat nyapa orang. Nah, makanya saya jadi bisa menyimpulkan, berarti orang Jakarta itu ramah-ramah ya kan. Saya di jalan disapa mulu kan, "Totot totot," katanya, "Awas," gitu. Maksudnya, "Awas tabrak," itu ada hampir ketabrak gitu. Kaget saya tuh. Terus culture shock lain tuh yang saya rasakan di sini tuh adalah sebenarnya lebih bagus sih dibanding di Bandung. Ketika saya belanja ke minimarket. Karena kalau belanja ke minimarket, kami tuh di sana tuh masih dapat kantong plastik. Nah, kalau di Jakarta tuh kan enggak ya, nggak dikasih. Makanya saya tuh kaget waktu awal-awal nggak bawa kantong apa-apa gitu. Padahal orang-orang nih, ibu-ibu semuanya belanja pada berjejer itu. Ada yang bawa kantong kain, kantong kertas, sama kantong semar. Ini ngapain bawa kantong semar? Tapi ada satu ibu-ibu itu saya lihat dia belanja nggak bawa apa-apa. Wah, saya mikir, kok bisa nih orang Bandung juga apa gimana? "Bu, ibu kok belanja nggak bawa kantong apa-apa?" "Ini bawa kok, Dek." "Apaan, Bu?" "Ini kantong mata," katanya. Kayak gitulah. Dan tapi saya tuh alhamdulillah udah sekitar setahun sekarang tinggal di Jakarta, teman-teman. Dan saya tuh ngerasa di Jakarta tuh kenapa ya, saya sebagai orang Sunda gitu sering dapat stigma negatif gitu. Katanya kayak, "Ah, orang Sunda mah matre," katanya. "Ah, orang Sunda mah pemalas. Ah," katanya, "orang Sunda mah kalau nyalon gubernur kalah." Yang terakhir saya setuju ya. Wow. Nah, dan, tapi buat stigma yang matre sama apa tadi tuh, yang pemalas saya nggak setuju gitu. Karena saya kasih tahu kenapa orang Sunda tuh bisa dapat stigma negatif kayak gitu. Karena zaman dulu tuh pas lagi penjajahan Belanda, ada kerja rodi, nah orang Sunda itu memilih untuk kerja secukupnya. Karena tahu kerja rodi ini selain bayarannya kecil, menyiksa. Jadi kami ini bukan pemalas atau matre, tapi kami ini adalah pencetus work life balance. Orang Sunda tuh gengsi kawan-kawan, semenjak zaman penjajahan. Kayak gitulah. Dan makanya sekarang tuh, saya kerja nih jauh-jauh ke Jakarta, kenapa sih gitu saya milih kerja jauh-jauh ke Jakarta, karena saya tuh kebetulan sekarang juga adalah seorang sandwich generation, teman-teman. Saya ini adalah tulang punggung keluarga. Makanya saya tuh suka ngerasa dipikir-pikir capek gitu saya tuh, jauh-jauh kerja dari Bandung ke Jakarta, tapi setiap gajian harus dibagi-bagi. Nih pembagiannya 40% buat biaya sekolah adik, 40% buat biaya pengobatan bapak. Nah, baru nih 20%-nya ongkir Jakarta Bandung. Saya sebagai sandwich kebagian apa kan? Masa sausnya doang? Sandwich itu kan maksudnya. Gitu. Nah, dan saya tuh teman-teman menjadi sandwich generation itu, semenjak bapak saya tuh terkena penyakit stroke, teman-teman. Jadi bapak saya itu terkena penyakit stroke sebelah. Jadi beliau itu sebagian kanannya itu badannya stroke, sebelah kirinya, McGregor dia tuh. Emang pegulat kirinya. Dan
Semenjak bapak saya sakit gitu, saya tuh sekarang sedih teman-teman, karena saya tuh nggak bisa lagi ngobrol cerita sama beliau gitu. Karena semenjak sakit bapak saya itu cuman bisa ngulang-ngulang perkataan lawan bicaranya, udah kayak burung beo. Beneran nggak apa-apa ketawa aja. Nggak, karena maksudnya nih saya pernah pulang ke rumah gitu, "Pak, assalamualaikum." Bapak saya jawab, "Assalamualaikum." "Pak, udah makan belum?" "Assalamualaikum." Ya Allah, udah mah kayak beo, beonya baru belajar ya cuman bisa assalamualaikum gitu. Ini karena makanya nih, apa ya, saya tuh sekarang tuh ngerasa kayaknya tapi apapun yang kita lakukan di dunia itu pasti ada hal positifnya ya kan. Karena saya berpikir nggak papalah saya jadi sandwich generation itu pasti ada manfaatnya. Saya riset apa sih manfaatnya jadi sandwich generation, ternyata ada 3 manfaat jadi sandwich generation. Yang pertama, sandwich generation itu memiliki empati yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, itu bisa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarga. Ketiga, menjadi teladan yang baik untuk anak atau adiknya. Lah ini mah manfaatnya buat orang lain semua ya. Buat sayanya mana gitu manfaatnya. Ada orang yang nyeletuk kayak, "Tapi kan banyak pahalanya." Ya itu mah di akhirat, saya kan pengen di dunia tuh pengen, saya juga gitu, banyak uang gitu. Saya tuh pengenlah kayak pewaris-pewaris lain gitu, bapaknya CEO kan. Bapak saya masih beo itu tadi. Dan, eee, akhirnya terus sekarang kayak tadi saya sandwich generation kayak gitu, itu juga saya tuh kenapa saya akhirnya beralih ikut juga stand up gitu ya, ikut, hobi saya ini di stand up gitu. Karena saya tuh menjadikan stand up ini ruang saya buat cerita gitu, ruang saya buat curhat. Karena saya tuh circle-nya nih teman-teman saya sandwich generation semua. Jadi kalau saya nyerita kayak gini pasti disautin, lu mah mending," katanya, "lu mah mending gigi lu gendut," itu. Dan tapi dari semua itulah yang paling sakit hati itu adalah hinaan, teman saya gitu. Ada yang nggak ngerti sama kondisi saya gitu. Dia tuh bilang kayak, "Den, kenapa sih muka kamu nih kucel banget, dekil," katanya. "Cobalah kan udah kerja mah beli skincare, jaga ya lisan Anda." Nih kalau beli skincare hitungannya nggak care ke keluarga, itu. Percuma kulit saya sehat kalau adik saya gizi buruk ya kan. Saya nggak siap kalau bapak saya sampai harus ngemis itu, karena kalau ngemis susah nanti. Assalamualaikum assalamualaikum. Terima kasih saya Deni. Kelakar Nusantara sudah usai. Minggu depan kita sambung lagi ya, Say.